Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Setelah kita berbicara tentang lulusan PKN UNES yang terdapat dalam CPL PPKN terkait dengan aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum yang terdapat, yang disupport oleh CPMK, capaian mata kuliah, maka sekarang kita berbicara mengenai bagaimana pembelajaran kita. Pembelajaran kita di masa pandemi ini untuk 1 semester ke depan masih menggunakan skenario daring. Oleh karena kebijakan tatap muka itu akan berpengaruh, sekali lagi akan dipengaruhi oleh kebijakan nasional, kebijakan provinsi, kebijakan Kota Semarang terkait dengan penanggulangan COVID-19. Untuk UNES sendiri, pembelajaran luring secara klasikal nampaknya belum ada di dalam rencana, mengingat pandemi COVID masih terus menunjukkan angka-angka yang belum berkesudahan. Nah, mahasiswa sekalian, desain pembelajaran kita adalah desain dengan daring, kecuali untuk mata kuliah praktikum dengan khusus, artinya dengan aturan-aturan khusus agar penanggulangan COVID ini bisa kita support dengan baik. Jangan sampai ada klaster akibat pembelajaran. Mahasiswa sekalian, di masa pandemi COVID ini, kita melakukan pembelajaran dengan setidaknya 4 aras. Aras yang pertama adalah aras tatap muka, yang nampaknya dalam 1 semester ke depan ini tidak dimungkinkan. Yang kedua adalah tatap maya. Tatap maya ini sebenarnya sangat banyak sekali pengaruhnya, atau banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap berjalan tidaknya proses pembelajaran ini. Maka dalam tatap maya ini dibagi menjadi 2, yaitu jenis sinkronus, di mana belajar pada waktu yang bersamaan, misalkan dengan menggunakan telekonferensi atau chat secara langsung dalam waktu yang sama. Yang kedua, bisa dengan asinkronus, yaitu belajar pada waktu yang berbeda. Seperti ada tugas-tugas terstruktur, para mahasiswa mengerjakan pada waktu-waktu yang bisa berbeda-beda menurut keadaan masing-masing dari mahasiswa. Kemudian untuk pembelajaran tetap memakai prinsip mandiri. Prinsip mandiri ini tentu diharapkan para mahasiswa dengan keterbatasannya untuk terus-menerus menggali sumber-sumber belajar, mencari sumber-sumber perbandingan, agar ilmu pengetahuan yang dibangun, yang dikonstruk, akan menemukan validitasnya. Yang berikutnya adalah dengan prinsip kolaboratif. Artinya belajar ini dengan bekerja sama, berkelompok, bersama-sama. Yang berikutnya, karena keadaan kita sedang dalam keadaan pandemi, tidak melakukan pembelajaran secara luring dengan daring, namun project based learning tetap kita pakai dengan pertimbangan-pertimbangan jarak, kuota, keadaan, lingkungan, dan kemampuan dari mahasiswa. Project based learning ini akan kita terapkan dalam setiap mata kuliah yang Kak Nur ampu. Adapun karakteristik project based learning yang baik, pertama, nanti kalau mendapatkan tugas tentang project harus terkait dengan konten. Artinya terkait dengan isi dari
materi pembelajaran. Yang kedua, agar di dalam mencari dengan penasaran akademiknya, nanti mahasiswa akan membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai pemandu orientasi di dalam mencapai, mencari, mengenali, menemukan ilmu pengetahuan. Yang keempat, menghargai pilihan dan pendapat mahasiswa, antar mahasiswa. Mungkin pengalaman-pengalaman dari mahasiswa yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Oleh karena latar belakang sosial, budaya, lingkungan, agama, serta pengalaman-pengalaman keilmuan. Yang berikutnya, tetap harus berbasis atau menuju kepada target keterampilan abad 21. Kemudian menyediakan ruang untuk feedback, artinya project based learning ini harus ada ruang untuk feedback, melakukan revisi dan refleksi. Itu artinya tugas-tugas mahasiswa sebelum dikumpulkan untuk dinilai akhir itu diberi kesempatan untuk dilakukan revisi oleh mahasiswa baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian memupuk jiwa inquiry, yaitu apa? Mengenali serta inovasi, bersifat kreatif terhadap hal-hal yang ada di sekitar. Yang berikutnya adalah produk dipresentasikan secara umum. Dalam hal ini tentu kepada kelas-kelas mata kuliah. Nah, ini menjadi dasar nanti para mahasiswa ketika tugas-tugas Pak Nur diberikan itu dengan project based learning. Yang berikutnya, karena ilmu pengetahuan itu bukan sebagai menara gading, dia harus menjadi problem solving, menjadi pemecahan terhadap masalah, maka beberapa langkah dalam pembelajaran pemecahan masalah itu dapat dilihat dengan tata urut. Pertama, nanti dalam penugasan yang berbasis kepada konten mata kuliah adalah mengidentifikasi problem. Identifikasi problem ini bisa identifikasi berbasis kepada ontologi mengenai apa adanya, maupun identifikasi berbasis kepada epistemologi, sumber-sumber pengetahuan dan metode-metode untuk mencari keabsahan pengetahuan. Ataupun juga identifikasi dengan problem aksiologi, artinya menentukan ukuran-ukuran nilai, baik itu benar, salah, indah, tidak indah. Setelah itu, para mahasiswa bisa melakukan explore informasi dan meng-create ide. Jadi informasi-informasi akan dikumpulkan, dinilai, diterbitkan dalam bentuk yang sistematis, kemudian membuat ide-ide, gagasan-gagasan yang segar. Gagasan-gagasan tadi itu menjadi sebuah alternatif. Nah, kemudian menjadikan ide-ide yang bagus itu diseleksi. Bagian-bagian mana ide-ide yang bagus itu dipilih, yaitu select the best idea. Dan yang berikutnya adalah membangun serta memberikan uji terhadap ide-ide tersebut. Tujuannya untuk apa? Ide-ide tersebut dibangun dan akan diuji karena tujuannya adalah the problem solving loop. Bahwa tujuan kita adalah mencari solusi atas berbagai fenomena-fenomena kehidupan kewarganegaraan. Setelah itu melakukan evaluasi serta akibat-akibatnya. Nah, kemudian langkah pembelajaran pemecahan masalah bisa diajukan sebagai solusi atas berbagai macam fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa sekalian, tetap taati protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ingat, sekarang sudah muncul mutasi baru, yaitu C19B117. Sekali lagi, tetap taati protokol kesehatan. Kita memang rindu untuk bertemu di kampus, terutama bagi mahasiswa
yang pernah menginjakkan kaki di kampus, angkatan 19, 18, 17, sedangkan angkatan baru, angkatan 2020, mungkin ada yang belum pernah menginjakkan ke kampus tercinta kita. Suatu saat, Kak Nur akan mengirimkan video-video terkait dengan gedung, ruangan-ruangan, keadaan Bapak Ibu dosen, aktivitas, dan sebagainya. Tetap, sekali lagi, taati protokol kesehatan, belajar yang rajin, dan berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rasa aman kepada kita. Sampai jumpa minggu depan pada materi-materi per mata kuliah yang Kak Nur ampu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.